atau instalasi, mungkin untuk kebutuhan internalnya masih kesulitan dalam pembuatan desain alur, pelayanan, dan flowchart yang informatif dan menarik. Next. Dampak. Dengan adanya kondisi pendukung permintaan aplikasi yang seadanya ini, maka bisa berakibat adanya diskusi penggalian informasi yang panjang antara bisnis analis dan user, baik chat, telepon, dan rapat yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak efisien di waktu. Perancangan sistem yang lama karena dimulai dari nol oleh bisnis analis dan minimnya informasi dari user di aplikasi Kita SIM RS. Adanya resiko juga hasil development aplikasi bisa meleset atau kurang sesuai dengan kebutuhan user. Next. Pengenalan Figma. Untuk melengkapi data dukung usulan permintaan aplikasi, user pengusul bisa membuat desain wireframe atau bahkan desain UI dengan Figma. Lalu, apa Figma itu sendiri? Figma adalah alat desain berbasis web yang digunakan untuk membuat desain antar muka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna UX pada aplikasi mobile, web, dan desktop. Di samping itu juga bisa mendesain produk digital lainnya seperti desain icon dan simpel ilustrasi lainnya. Next. Alasan kenapa memakai Figma. Yang pertama, Figma berbasis web-based yang mendukung penggunaan di berbagai sistem operasi, baik Windows, Linux, ataupun macOS. Penyimpanannya berbasis cloud. Dengan adanya teknologi penyimpanan cloud safe ini, tidak perlu repot menyimpan di file komputer. Cukup menggunakan akun Figma yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Desain antarmuka mulai dari wireframe, UI atau mockup sampai prototyping yang interaktif. Di Figma juga ada FigJam. FigJam ini adalah turunan aplikasi dari Figma yang fokus untuk brainstorming atau ideation dan membuat flowchart atau mind map. Ada juga Figma Community. Di sini bisa sharing aset dan mendownload aset secara gratis. Juga terdapat berbagai macam template dan plugin yang bisa digunakan untuk keperluan proyek atau yang lainnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot lagi mencari aset di berbagai situs. Adanya juga live collaboration, memudahkan untuk berdiskusi tanpa bertatap muka. Dan ada fasilitas canggih juga yaitu mode developer. Di sini fungsinya bisa mengubah desain menjadi kode. Next. Wireframe vs desain UI. Apa hubungannya wireframe dengan desain UI? Wireframe dan desain UI merupakan fondasi dari setiap produk digital. Memahami peran, penggunaan, dan cara kerja keduanya merupakan kunci untuk menciptakan produk yang sukses. Mari kita uraikan konsep-konsep ini untuk memahami tujuan spesifiknya dan kapan menggunakannya. Wireframe adalah kerangka dasar desain suatu produk dan blueprint yang menunjukkan bagaimana produk Anda diatur dengan fokus pada tata letak, navigasi, dan struktur keseluruhan. Wireframe dibuat sederhana untuk menekankan fungsionalitas daripada estetika. Biasanya terdiri dari garis skala abu-abu dan bentuk dasar. Wireframe ini sangat cocok untuk eksperimen dan diskusi tahap awal. Desain UI.
Desain UI di sini menghidupkan wireframe dengan warna, tipografi, dan elemen visual lainnya. Desain ini mengubah struktur kosong menjadi pengalaman pengguna yang menarik dan memikat secara visual. Desain UI mengutamakan gaya dan kemudahan penggunaan dengan fokus pada pembuatan produk yang menarik dan mudah digunakan. Next. Kegunaan utama wireframe. Yang pertama, menetapkan tata letak dan struktur dasar suatu produk. Yang kedua, menentukan alur interaksi pengguna dan navigasi. Yang ketiga, menentukan hierarki informasi dan penempatan konten utama. Kapan harus menggunakan wireframe? Bisa digunakan pada tahap awal pengembangan produk untuk bertukar pikiran dan membuat rencana. Digunakan juga selama rapat desain untuk mendapatkan masukan dan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bisa juga digunakan ketika Anda perlu membuat perubahan cepat tanpa mengkhawatirkan estetika desain. Next. Kegunaan utama desain UI. Yang pertama, menambah elemen visual seperti warna, font, gambar, dan icon. Yang kedua, menciptakan identitas visual yang kohesif yang selaras dengan merek Anda. Dan merancang elemen interaktif yang meningkatkan pengalaman pengguna. Kapan harus menggunakan desain UI? Desain UI bisa digunakan setelah wireframe membentuk struktur dasar dan digunakan saat menyempurnakan gaya visual dan estetika suatu produk. Saat menciptakan pengalaman pengguna yang lancar dan menarik sebelum meluncurkan produk. Next. Persamaan antara wireframe dan UI. Baik wireframe maupun desain UI memerlukan kolaborasi antar tim produk dan stakeholder. Sama-sama bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lancar dari awal hingga akhir. Keduanya mempengaruhi kegunaan dan fungsionalitas produk akhir. Next. Untuk perbedaannya, wireframe ini berfokus pada struktur dan fungsionalitas, sementara desain UI berfokus pada estetika dan daya tarik visual. Wireframe digunakan pada tahap awal, sedangkan desain UI digunakan pada tahap selanjutnya dalam proses desain. Wireframe ini biasanya berskala abu-abu dan sederhana, sementara desain UI melibatkan warna, gambar, dan gaya terperinci. Next. Tips untuk memaksimalkan wireframe dan desain UI. Tips pertama, mulailah dengan wireframe. Mulai proses pengembangan produk dengan berfokus pada dasar-dasarnya. Gunakan wireframe untuk menguraikan tata letak, navigasi, dan hierarki informasi. Bentuk dasar sangat cocok untuk tahap ini. Tips yang kedua, berkolaborasilah lebih awal dan sering, yaitu dengan melibatkan pemangku kepentingan utama sejak awal. Bagikan kerangka kerja untuk mendapatkan umpan balik tentang struktur dan alur sebelum beralih ke desain terperinci. Pendekatan kolaboratif ini membantu Anda mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sejak dini. Tips yang ketiga, transisi ke desain UI secara bertahap. Setelah kerangka kerja ditetapkan, mulailah menambahkan elemen visual seperti warna, tipografi, dan gambar. Tetap fokus pada kegunaan dan pengalaman pengguna. Pastikan desain visual selaras dengan merek dan menarik bagi audiens target. Tips yang keempat, uji dan ulangi.
Saat Anda beralih dari wireframe ke desain UI, uji produk dengan pengguna sesungguhnya. Kumpulkan umpan balik untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan produk dan gunakan umpan balik tersebut untuk menyempurnakan desain. Di sini iterasi adalah kunci keberhasilan dari produk. Next. Kesimpulan. Harapannya setelah ada paparan ini, user pengusul antusias dan tertarik ingin belajar memakai Figma. Lalu user mampu secara mandiri membuat alur proses dan wireframe secara mandiri untuk disertakan dalam pengusulan aplikasi. Selain untuk kepentingan usulan aplikasi, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain di internal masing-masing. Misal membuat desain-desain alur pelayanan seperti flowchart, diagram aktivitas, dan lain-lain. Next. Saran. Nah, untuk melengkapi data dukung usulan permintaan aplikasi, nah Bapak Ibu sebaiknya membuat wireframe atau desain UI. Nah, di sini tergantung kebutuhannya. Ketika kebutuhannya adalah perubahan cepat tanpa mengkhawatirkan estetika desain, maka buatnya wireframe saja. Ya, untuk bagi yang baru memulai Figma, data dukungnya bisa membuat desain wireframe sudah cukup dan bisa dilengkapi dengan pembuatan alur proses atau flowchart. Jika produk Bapak Ibu adalah aplikasi mobile dan website dan ingin melengkapi dari pembuatan alur, lalu wireframe sampai ke desain UI, sangat disarankan. Dan selanjutnya kalau ingin bereksplorasi lebih lagi, bisa membuat akhir dari desain produk, yaitu prototyping untuk penyempurnaan hasil. Next. Terima kasih. Demikian paparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi 2, yaitu praktek Figma. Mohon ditunggu, saya share screen terlebih dahulu. Nah, kita buka web browsernya, kita cari saja Figma. Nah, ini bisa diklik situs Figma ini. Oh ya, ini saya sudah login ya. Coba saya logout terlebih dahulu. Nah, ketika kita klik login di halaman pertama, langsung saja login dengan continue with Google. Ini lebih mudah. Ya, kita pilih akun dari punya kita.
Nah, di sini di Figma ini ada eh, desain dan ini Figjam. Figjam ini kita bisa membuat alur diagram, bisa kita brainstorming di sini. Nah, kita prakteknya eh, lebih mengutamakan ke wireframe terlebih dahulu. Kita klik di New Design tadi, New Design dan File. Nah, ini kanvas yang akan digunakan untuk mendesain wireframe. Nah, misalnya kita mau uh, mempraktekkan, misalkan membuat sebuah menu. Di sini misalkan saya contohkan kita misalkan akan membuat sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini sebelum kita memulai, kita bisa memberikan judul nama file dari uh, lembar kerja kita. Kita bisa klik di sini, misalkan sistem penerimaan mahasiswa. Untuk ini kita bisa membuat page ya, tinggal menambahkan saja page-page-nya gini. Nah, untuk membuat sebuah desain wireframe kita memerlukan yang namanya komponen. Karena waktunya singkat, komponen tidak usah kita buat, tapi kita download saja dari Figma Community. Kita bisa klik di sini, Explore Community, lalu di Design Resource, pilih yang wireframe ini. Nah, kita cari komponen atau UI kit yang akan kita gunakan. Misalkan saya mau memakai UI kit yang ini. Lalu open in Figma, kita pilih organization kita. Nah, ini adalah tool-toolnya, komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk mendesain. Tidak usah saya jelaskan secara terperinci, langsung kita copy saja. Kita copy ke eh, file kita yang buat tadi, yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Ini kita copy di page yang pertama. Nah, ini. Nah, ini page pertama ini bisa kita kasih dengan nama komponen. Komponen ini komponen-komponen yang akan kita gunakan. Sebenarnya komponen-komponen ini bisa kita buat sendiri, tapi karena ini membutuhkan waktu, kita download saja yang gratisan. Nah, yang page kedua ini baru uh, yang akan menampung desain-desainnya. Nah, di komponen ini
kita kalau mau misalkan mau ambil komponen yang di copy tadi, kita tinggal klik di asetnya nanti. Ya, ini nanti ada button, ada text field, ada combo, ada label, dan yang lainnya. Nah, kita memulai untuk mendesain wireframe-nya. Untuk memulai mendesain wireframe-nya, kita mulai dengan uh, membuat frame terlebih dahulu. Nah, ini frame bisa dipilih. Kita akan membuat desain wireframe mobile, web, atau desktop. Ini bisa tablet juga. Mungkin kita pilih yang ini ya, desktop saja ya. Misalkan kita uh, ini juga bisa, ukuran ini juga bisa dibuat untuk yang web. Nah, ini. Nah, misalkan kita akan membuat wireframe input penerimaan mahasiswa. Kan. Kita ganti nama terlebih dahulu. Formulir apa ya? Input form pendaftaran mahasiswa. Pendaftaran. Misalkan kita uh, akan Bapak Ibu akan apa mengisi apa yang harus, variabel apa yang harus diinputkan pada menu ini. Kita buat dulu desainnya. Ini kita prakteknya membuat yang sederhana saja karena memang dibatasi dengan waktu. Misalkan kita beri nama form pendaftaran mahasiswa baru. Kita desain ya supaya apa ya, seenggaknya itu uh, bisa terlihat, sudah terlihat sebagai menu ya, walaupun tidak rapih karena memang wireframe ini uh, tidak mengutamakan ukuran, sebenarnya tidak mengutamakan tata letak juga sih. Karena memang wireframe ini
eh, bisa dikerjakan di kertas. Hanya kita mengerjakannya di Figma. Nah, misalkan eh, inputan yang akan dimasukkan yaitu misalkan eh, nomor pendaftaran ini kita kasih eh, text field-nya ini kita insert instannya. Nah, ini kita ubah teksnya di nomor pendaftaran. Karena ini kurang panjang, kita bisa ya, di kontainer. Nomor pendaftaran, program studi yang dipilih, kita cari yang yang berbentuk combo box. Hmm, Kita insert. Oke. Hmm. Mungkin kalau tidak muncul di asetnya bisa kita langsung eh, di copy di sini saja karena tidak muncul di asetnya tadi ya. Harusnya muncul di hmm. Hmm. Program studi yang dipilih. Eh, Maaf ya Bapak Ibu, ini mungkin prakteknya agak terkesan cepat-cepat karena memang dibatasi sama waktu. Ya, bisa.
Misalkan ini tempat lahir. Jadi yang dimasukkan di sini itu adalah variabel-variabel yang dibutuhkan di menu ini. Kita masukkan variabel-variabel. Ini bisa mungkin bisa diisi dengan email. Yang ini misalkan agama. Ini misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita ambilkan aset yang ini. Aset ini uh, akan kita ganti menjadi sebuah uh, radio button. Maaf, ini saya tata letaknya kurang rapi. Ini kita hanya belajar aja uh, bagaimana membuat mendesain wireframe-nya. Masalah nanti rapi nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, ini karena komponennya itu yang utama adalah pembuatannya adalah berupa chatbox dan variannya itu adalah uh, bisa dibikin varian menjadi radio button. Uh, ini kita variannya bisa kita pilih di sini. Ini untuk membuat ini sebenarnya ada di satu paket dengan pembuatan komponen ya, hanya ini kalau membuat komponen agak lama. Tadi kita download saja di file community-nya. Ini kita ganti menjadi radio button. Misalkan ini laki-laki.
Ya mungkin variabelnya cukup ini saja karena ini hanya sebuah contoh. Nah, untuk kita tambahkan button untuk em, mendaftarkannya. Untuk biar jelas kita beri stroke ini. Misalkan ini kita tombolnya namanya misalkan daftarkan. Ini bisa diatur-atur sendiri ya. Ini jika ingin merubah ukurannya bisa dirubah sendiri dari ketebalannya, dari ukurannya. Nah, ini uh, gambaran sederhana saja ya. Uh, Kalau memang membutuhkan kerapian, ini memang butuh waktu ya. Ini uh, supaya kita tahu cara-caranya saja. Uh, untuk mengembangkan ini memang butuh waktu, bisa dipelajari sendiri lebih lanjut. Nah, ini tuh misalkan di dalam sebuah sistem penerimaan mahasiswa ini, misalkan ada beberapa menu yang akan dibuat. Nah, di dalam page desain wireframe ini yang sudah kita buat, kita bisa mengisinya wireframe yang lainnya yang berkaitan dengan sistem yang akan kita bangun ini. Nah, misalkan kita akan membuat setelah input pendaftaran mungkin verifikasi ya, verifikasi berkas mungkin. Saya akan berikan gambarannya saja. Jadi, misalkan yang ini ini di dalam page design wireframe ini terdapat beberapa layer ya. Bentar. Nah, yang ini bisa kita rubah di sini saja. Misalkan ini wireframe verifikasi berkas. Verifikasi berkas. Nah, ini itu nanti di dalam page design wireframe ini nanti akan terdapat wireframe yang banyak tergantung dari apa yang ada di dalam sistem penerimaan mahasiswa ini. Misalkan ini nanti ya ini saya hanya contohkan saja, tidak saya
buat semuanya. Nah, nanti kalau sudah banyak itu eh, semua area kanvas ini mungkin eh, akan terdapat banyak wireframe-nya ya. Misalkan gini. Nah, misalkan gini, di dalam sebuah desain perancangan di page yang desain wireframe ini akan terdapat eh, banyak sekali rancangan desain wireframe menu-menu yang ada di sistem penerimaan mahasiswa. Nah, ini tentang eh, kita membuat eh, wireframe-nya. Ada lagi yang satu mungkin saya praktekkan sebentar aja, yaitu Figjem ya. Figjem kita buka. Nah, ini Figjem ini misalkan kita akan membuat alur. Ini saya contohkan saja teknisnya, tapi isinya eh, nanti Bapak Ibu praktekkan sendiri. Misalkan ini. Nah, ini simbol dari kalau kita mau bikin flowchart ya, yang saya eh, berikan contoh ini adalah kita membuat contoh flowchart. Ya, misalkan ini simbol startnya. Kita bisa kasihkan input, simbol input. Nah, saya contohkan agak cepat saja. Mungkin ini proses, proses. Yang ini kita kasih uh, decision ya, decision. Ini decision. Kita kasih misalkan ini sebuah output, Nah, ini juga kita berikan sebuah output juga. Kita copy saja. Misalkan ini konektornya kita eh, yang bisa melengkung begini ya. Ini kita bisa kasih teks, misalkan ini eh, ya kan ini kan sebuah decision. Ini bisa kita kasih tidak. Tidak. Ya, ini kurang lebih dalam pembuatan flowchart.
dan bisa lagi membuat misalkan diagram aktivitas dan lain-lain. Nah, mungkin dari saya prakteknya cukup uh, cukup segini saja. Ini sudah memakan waktu. Uh, Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa uh, ditanyakan di kolom komentar. Saya stop dulu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, Kak, apa kami bisa dapat materi PPT yang tadi? Ini nanti saya tanyakan dulu sama manajemen SIM RS ya, apa bisa dikasih atau tidak. Kalau saya sih bisa sih. Selanjutnya pertanyaan, Kak, untuk Sigma ini apakah free atau berbayar? Sekali lagi ini namanya Figma, bukan Sigma ya, Figma. Ini ada paketnya, paket yang gratis, free, dan berbayar. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau kebutuhannya skalanya kecil, lebih baik menggunakan yang free saja. Itu sebenarnya yang free itu juga sudah bisa kita gunakan untuk file yang banyak sih. Itu yang draft itu kan tidak terbatas itu. Oh iya, mengingatkan Bapak Ibu untuk jangan lupa untuk aksennya. Ini ada pertanyaan lagi dari ini Mas Darsono ya. Izin bertanya, apa saja kekurangan Figma? Apakah tersedia dalam layanan offline? Ada layanan offline-nya, uh, ada versi desktopnya, bisa di-download di uh, webnya www.figma.com. Ini pertanyaan dari Mas Pri. Bisa dicontohkan untuk yang berhubungan dengan pelayanan RS saja, Kak. Oh ya, ini uh, itu ya contoh yang kita praktekkan tadi ya. Itu kita hanya mempraktekkan teknisnya saja, Mas. Untuk pelayanan di RS sebenarnya saya ada alurnya, cuman saya hanya mempraktekkan bagaimana cara penggunaannya. Selanjutnya dari ini hal kresek. Maaf, dibanding aplikasi yang sejenis lainnya, apakah Figma ini lebih mudah digunakan dan apa keunggulannya? Uh, Setahu saya dan melihat penggunanya, Figma ini lebih mudah ya, lebih mudah digunakan karena apa ya, fitur-fiturnya itu lengkap sekali dan sangat membantu untuk kita mendesain, khususnya mendesain UI UX. Nah, untuk keunggulannya itu kita itu bisa berkolaborasi di beberapa kolaborator. Misalkan ada 10 orang gitu, bisa tadi dalam sekaligus kita bekerja dalam satu kanvas tadi. Misalkan itu kan ada
fitur komennya juga kan. Ini misalkan kita dikomenin eh, apa tim kita untuk memberikan bahwa ini diberikan misalkan diberikan warna apa gitu. Itu nanti bisa untuk komunikasi dan bisa juga untuk eh, bagi developer ini bisa kita konversi ke kode. Hanya memang kalau fitur ini yang bisa dikonversi di coding itu eh, berbayar sih. Harus masuk yang ke profesional. Dan yang kolaborator itu kalau ingin lebih dari 2 kolaborator itu juga berbayar. Yang free itu hanya memfasilitasi 2 kolaborator saja. Ini dari Ariantri Widianingrum. Mohon untuk selanjutnya bisa dibuatkan video tutorialnya ya dalam membentuk di Figma agar kami tidak lupa. Makasih. Siap. Mungkin nanti akan dibuatkan eh, video untuk eh, cara-cara menggunakan Figma. Sebenarnya eh, kita browsing sendiri itu bisa. Kita tutorialnya itu banyak sekali tuh. Selanjutnya Arif Basuki Rahmat. Pak Arif Basuki Rahmat. Izin minta video recordingnya nggih. Oh ya, ini nanti bisa minta sama Mas Lukman. Oh ini ada lagi dari Mas Dul. Terima terima les eh terima les privat Teh Ani atau ada video tutorialnya yang bisa di-share. Terlalu banyak jadi lupa cara buatnya. Minta dibuka pelatihan di SIM-RS dong admin biar lebih jelas. Ini nanti minta eh, sama Pak Mac ini untuk eh, Pak Aditya Trihatmojo telat gabung. Itu aplikasinya dari mana ya? Itu aplikasinya itu kita tinggal cari situsnya di web browser, kita cari namanya saja dengan nama Figma, itu sudah ketemu dan bisa diklik. Kalau belum mempunyai akun, bisa membuat akun terlebih dahulu. Dan sebenarnya tutorialnya itu banyak sekali, bisa dicari-cari. Kak, apakah ada contoh hasil output dari Figma yang telah dibuat? Ada, hanya kita prakteknya ini kan eh, cepet-cepetan ya tadi saya. Saya sebenarnya mau memberikan contoh yang sudah jadi, yang eh, sudah dalam bentuk prototipenya juga hanya eh, terbatas waktu mungkin lain kali. Dari Elcipa, apakah Figment ini bukan Figment Kak. Figma mungkin ya. Apakah Figma ini bisa terintegrasi dengan alat lain? Alat lain itu apa ya? Mungkin yang dimaksud bisa terintegrasi dengan eh, apa ya? Aplikasi lain mungkin ya ya. Ada sih. Itu bisa terintegrasi dengan yang namanya Slack. Slack itu seperti manajemen manajemen produk manajemen ya seperti eh, semacam Trello gitu ya Slack itu ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu.
Ya. Kalau sudah tidak ada, eh, saya tutup Auto-Lunch kali ini. Sampai berjumpa kembali di Auto-Lunch berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.